Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kajian keislaman yang kedua tentang akidah, kita akan membahas yaitu al-muqaddimatu wal arkanul Islam, tentang muqaddimah dan arkanul dan tentang rukun-rukun Islam. Sebelum kita masuk kepada pokok arkanul Islam, kita akan mengetahui tentang rukun-rukun Islam, apa yang harus pertama dipelajari dan mana yang kita harus pelajari pertama. Itu kita akan muqaddimah. Oke, teman-teman, pada muqaddimah ini kita mengetahui bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita itu disebut nikmat, bahwa kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu semuanya itu adalah nikmat atau anugerah. Dalam bahasa Arab, anugerah itu bisa disebut dengan nikmat. Oke, teman-teman, banyak anugerah atau nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, seperti umur, sehat, banyak harta, banyak teman, kemudian kita bisa tertawa, kita bisa beraktivitas, itu semua, kita bisa makan, kita bisa minum, itu semua adalah nikmat atau anugerah Allah. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa ada dua nikmat yang paling besar dan paling luar biasa yang tidak akan tergantikan oleh nikmat-nikmat yang tadi telah saya sebutkan. Apa nikmat tersebut? Yaitu pertama nikmat Islam, yang kedua adalah nikmat iman. Kedua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat besar yang Allah berikan. Mengapa kedua nikmat ini sangat besar yang Allah berikan kepada kita? Karena kedua nikmat ini, yaitu Islam dan iman, itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah dengan kekal. Artinya, jika kita mati dalam keadaan membawa Islam dan membawa iman, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan kekal. Itu. Sedangkan tujuan hidup kita beramal di dunia ini adalah untuk masuk surga. Maka nikmat yang tadi saya sebutkan semuanya itu tidak akan mempunyai arti jika kita tidak mempunyai nikmat Islam dan nikmat iman. Maka nikmat Islam dan nikmat iman ini adalah nikmat yang paling banyak, karena bisa mengantarkan kita ke tujuan yang akhirnya itu masuk surganya Allah dengan kekal. Kemudian nikmat Islam dan iman ini dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari masuk neraka. Artinya, jika kita mati dalam keadaan membawa Islam dan membawa iman, maka kita akan terhindar dari masuk neraka. Artinya, kita tidak akan masuk neraka, yang mana tujuan kita hidup ini adalah terhindar dari masuk neraka. Artinya, semua nikmat yang kita miliki, sehat, umur, harta, istri, kemudian mobil, motor, itu tidak ada apa-apanya jika kita masuk neraka. Artinya, nikmat Islam dan nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas, setelah kita membahas tentang nikmat atau anugerah, kita akan membahas tentang arkanul Islam. Secara bahasa, arkanul Islam itu artinya rukun-rukun Islam atau pokok-pokok Islam. Artinya Islam dibangun atas pokok-pokok ini. Kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, kedua sholat, zakat, saum, dan haji. Artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, atas 5 sesuatu, yaitu pertama syahadat, kedua Islam dibangun atas sholat, Islam dipondasikan oleh zakat dan saum, kemudian haji. Perlu kita ketahui bahwa dalam rukun Islam yang 5 ini dibagi ke dalam 2. Satu yang berkaitan dengan syahadat, kedua yang berkaitan dengan sholat, zakat, saum, dan haji. Mengapa dibagi 2? Karena pertama syahadat itu berhubungan dengan hati, yang kedua yaitu sholat, zakat, saum, dan haji itu merupakan yang berhubungan dengan dohir atau amal-amalan yang dohir. Sehingga arkanul Islam ini dibagi 2. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, syahadat ini yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu merupakan atau dipelajari dalam ilmu usuluddin atau ilmu akidah.
Gitu. Bagaimana kita mengetahui Allah, bagaimana kita mengetahui Muhammad, maka itu dibahas dalam ilmu usuluddin atau akidah. Sedangkan sholat, zakat, saum, dan haji itu kita pelajari, kita ketahui ilmunya itu dalam ilmu fikih. Jadi jika kita ingin mengetahui bagaimana sholat, tata caranya, zakat, saum, dan haji, maka ilmu yang harus kita pelajari itu atau gali itu adalah ilmu fikih. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa syahadat itu menjadi rukun Islam yang pertama, bukan sholat, bukan zakat, ataupun bukan saum, dan bukan haji, rukun Islam yang pertama? Karena dalam syahadat ini ada mengandung dua hal yang penting, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, mengetahui Allah, dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengetahui tentang Rasul atau Nabi Muhammad. Artinya, sebelum kita mempelajari tentang sholat, zakat, saum, haji, maka hal yang wajib kita ketahui itu adalah tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad. Siapakah Allah dan siapakah Nabi Muhammad atau siapakah para utusan Allah. Jadi, sebelum kita melaksanakan amal-amal dohir, maka yang pertama wajib kita ketahui adalah tauhid, bagaimana kita iman percaya kepada Allah, bagaimana kita iman atau percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Karena hal yang pertama bahkan saum, zakat, sholat, zakat, saum, dan haji itu tidak mempunyai nilai atau tidak mempunyai nilai pahala jika memang sebelumnya kita tidak beriman, kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak percaya kepada Rasulullah. Maka syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini menjadi pondasi sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah dohir. Itulah sebabnya mengapa syahadat itu menjadi rukun Islam yang pertama. Oke, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang paling mendasar juga dan juga menjadi perdebatan itu, apakah orang yang sholat itu pasti beriman? Oke, mungkin kalian sudah tahu jawabannya, tapi alasannya mungkin sebagian besar tidak tahu. Apakah orang sholat pasti beriman? Maka orang sholat itu belum tentu beriman. Mengapa? Mungkin saja orang yang melaksanakan sholat itu hanya mengikuti orang yang sholat, hanya ikut-ikutan, kemudian belum tentu melaksanakan secara utuh gitu. Tetapi orang yang beriman itu dan imannya benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya itu tentu akan melaksanakan sholat gitu. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu tumbuh karena adanya iman dalam hati, karena adanya iman kepada Allah dan Rasul di dalam hatinya. Artinya, sebelum orang tersebut ada iman dalam hatinya, maka jangan dulu melaksanakan sholat. Mengapa? Karena sholatnya itu akan sia-sia. Maka untuk itu, hal yang wajib dilaksanakan pertama kali oleh seseorang itu adalah tentang syahadat, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Siapakah yang wajib melaksanakan mengetahui Allah, mengetahui Rasulullah, dan juga melaksanakan sholat, zakat, saum, dan haji? Maka orang yang melaksanakan zakat itu disebut mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah akil, orang yang punya akal, dan balik, orang yang balik. Apa itu akil? Akil itu adalah orang yang akalnya normal, tidak seperti orang gila. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat karena dia tidak mukallaf, yaitu tidak mempunyai akal. Yang kedua, balik. Mukallaf itu harus balik. Siapakah orang yang balik itu? Orang yang balik itu pertama, orang yang umur 15 tahun untuk laki-laki. Kedua, orang yang telah haid untuk perempuan. Ketiga, ihtilam. Ihtilam itu mimpi cima baik untuk laki-laki atau perempuan. Jika seseorang itu sudah menemukan 3 tanda-tanda orang balik, maka orang tersebut sudah disebut orang mukallaf. Jadi orang mukallaf itu syaratnya akil dan balik, mempunyai akal dan telah mengalami 3 tanda-tanda balik yang tadi. Oke.
Oke teman-teman, tadi asyhadu an la ilaha illallah itu mengetahui Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mengetahui Nabi Muhammad dan utusan Allah. Mengetahui dari mana? Tentang apa? Mengetahui sifat-sifatnya. Apa sifat yang wajib bagi Allah, apa yang sifat mustahil bagi Allah, dan apa saja yang sifat jaiz bagi Allah. Kita ketahui bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahil bagi Allah itu ada 20, dan sifat jaiz bagi Allah itu ada satu. Dan juga kita harus mengetahui bahwa Rasul itu mempunyai sifat wajib yang jumlahnya ada 4, dan Rasul itu mempunyai sifat yang mustahil yang jumlahnya ada 4, dan Rasul itu mempunyai sifat jaid yang jumlahnya ada satu. Maka semuanya sifat-sifat Allah dan sifat Rasul itu semuanya ada 50. Hal itu harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah dohir yang ini. Gitu. Itu yang disebut dengan akidah. Akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengetahui tentang wajib bagi Allah dan Rasul, mustahil bagi Allah dan Rasul, dan jaiz bagi Allah dan Rasul. Oke. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua dan yang ketiga itu harus kita pelajari setelah kita mengetahui tentang tauhid atau akidah. Itu. Maka ilmu yang mempelajarinya itu adalah disebut dengan ilmu fikih. Orang yang sholat, zakat, saum, dan haji tidak disertai dengan ilmu, maka ada penjelasan ada penjelasan yang berbunyi kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun latuk balu. Artinya kullu man, setiap orang bighairi ilmi, tanpa ilmu, ya'malu, beramal. Artinya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu orang tersebut mardudatun latuk balu. Kita harus garis bawahi, yaitu lapan mardudatun latuk balu. Artinya orang yang beramal tidak dengan ilmunya mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak diterima. Ditolak kemudian tidak diterima, artinya orang yang sholat, zakat, saum, dan haji tanpa mengetahui ilmunya, maka mardudatun latuk balu, amalnya tidak akan diterima, tidak akan mempunyai nilai dan bahkan tidak mempunyai nilai pahala. Itu adalah tentang rukun-rukun Islam. Artinya teman-teman, sebelum kita melaksanakan sholat, zakat, saum, haji, hal yang harus kita lakukan adalah ilmu tentang usuluddin, mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang Rasulullah. Kemudian setelah kita mengetahuinya, baru kita mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat, zakat, saum, dan haji, kemudian kita mengamalkannya. Gitu teman-teman. Tolong bantu channel saya ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Insya Allah di video selanjutnya kita akan langsung mempelajari tentang akidah, tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, dan juga sifat-sifat jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Itu sekian yang pada video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.